Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Bule MS. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, mungkin tadi udah ngelihat video unboxingnya di awal gitu ya. Jadi di video kali ini itu kita nggak gimana-gimana. Jadi gua cuman pengen unboxing intercom dari IJS K8. Terus gue pengen review mungkin tipis-tipis. Setelah itu nanti gue pengen pasang di helmnya gitu. Jadi gue pengen pasang intercom IJS K8 gitu yang udah ada di depan kalian ini teman-teman. Udah jadi mungkin kita lihat satu persatu udah dapet apa aja nih. Sebelum lanjut videonya, yang gue mau ngucapin selamat datang buat temen-temen yang baru mampir ke YouTube channel gue gitu. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe biar channelnya lebih berkembang lagi gitu teman-teman. Dan nggak lupa juga gue pengen ngedoain teman-teman semua biar teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan apapun itu yang teman-teman rencanakan bisa segera tercapai gitu. Nah jadi di sini selain device-nya gitu ya. Nah untuk intercom K8 ini, untuk device-nya seperti ini gitu ya. Nah ini bisa dibuka. Nah ini jujur gue belum tahu sama sekali gitu ya jadi kita reviewnya tipis-tipis aja gitu. Maksudnya gue belum gue pasang juga, jadi gue belum tahu juga nih untuk karakter atau maksudnya kelebihan atau kekurangannya dari IJS K8 ini gitu. Jadi mungkin di video ini kita review tipis-tipis saja dulu. Nanti kalau misalkan lengkapnya setelah gua pakai mungkin beberapa lama gitu, itu baru nanti gua ceritain apa kekurangan dan kelebihan dari IJS atau intercom IJS K8 ini gitu teman-teman. Nah jadi seperti biasa nih, coba kita hidupin dulu untuk intercomnya. Jadi tinggal kita tekan. Nah jadi ini udah hidup kalau misalkan ini, dan kalau misalkan pengen mati ini cuman tinggal kita tekan barengan di ini nih, sebelah sini gitu. Nah itu udah mati. Nah jadi kalau misalkan sebenarnya di sini juga udah ada buku panduannya gitu. Ada buku panduannya untuk kita nyari tahu nih gimana konekin Bluetooth ke HP, terus gimana konekin intercom ke intercom lain gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau misalkan intercom ini bisa nggak dia connect ke intercom merek lain gitu teman-teman. Jadi gue belum nyoba, dan niatnya nanti gue pengen coba gitu gue ada temen gue yang emang beda merek gitu intercomnya. Jadi gue pengen cobain dia bisa nggak kalau misalkan connect ke intercom yang beda merek gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya kita dapat ini nih, kabel data mungkin buat ngecas ya gitu. Terus sekaligus sama ininya nih buat speakernya kanan kiri. Terus ini bracketnya sebenarnya ada dua, cuman satunya udah gua pasang di helmnya barusan. Terus dapat mic juga, micnya dapat dua ya, ini buat yang half face dan ini buat yang pakai helm full face gitu teman-teman. Nah ini speakernya, dan gue tadi udah sempet jajal ya untuk speaker ini. Speakernya alhamdulillah normal gitu. Jadi gue cobain dengerin musik tadi, itu alhamdulillah normal dan lumayan bagus juga, lumayan jernih juga suaranya. Cuman gue nggak tahu nih kalau misalkan nanti dipasang di helmnya gitu teman-teman. Nah jadi tadi gue abis ngebersihin si helmnya dulu karena gue juga jarang gue pakai, jadi agak sedikit berdebu gitu kan, jarang keluar juga gue karena ada kesibukan dan yang lain hal lah gitu teman-teman. Dan
ini kayak gini aja. Tadi sini agak robek nih pas gue buka. Aduh, ini kata apa nih dalamnya nih? Oh, kayak semacam brosur sudah. Oke, jadi kita langsung lanjut aja untuk ngerakit di bagian helmnya gitu teman-teman. Oke, ya ini gua udah siapin helmnya gitu, cuman nanti gue pengen copotin device bagian yang ada di helm gua gitu. Jadi gue pengen lepasin dulu biar enak untuk pemasangannya gitu teman-teman. Nah ini tadi bracketnya udah gue pasang nih, yang satu, jadi dia ada dapat dua gitu. Terus bagian sini nih visornya kita lepas aja kali dulu ya. Biar enak. Ini kalau nggak pakai visor lucu amat ya. Lucu kayak gini nih. Tuh ada ini. Jadi kita lap lagi, kita bersihin. Nah terus kita tinggal copot nih bagian-bagian sininya. Oke teman-teman, nah jadi intercom dari EJS K8 ini udah gua pasang di helmnya gitu teman-teman. Nah sorry banget kalau misalkan gua nggak nge-record pas bagian pemasangannya gitu, karena agak sulit aja. Itu agak sulit gua ininya karena gua harus ngelepas semuanya akhirnya gitu, terus ribet banget. Jadi gue juga harus ngubah jalur mikrofon buat ke GoPro nantinya gitu. Jadi yang tadinya di sebelah sini, yang di sebelah sini nih bagian jalur mikrofonnya gitu, atau tempat nyimpan kabelnya, terus akhirnya gue rubah ke bagian sebelah kiri dari gua gitu teman-teman. Ini gua taruhin untuk jalur mikrofon buat si GoPro nya gitu, karena gue belum beli kabel lagi buat maksudnya nanti nyatuin si mikrofon untuk ke GoPro plus buat ke intercom gitu. Jadi kan ada tuh kabel yang apa sih namanya, dia untuk percakapan kita nih nantinya bisa masuk ke GoPro gitu, itu kan ada ya. Jadi gue belum beli itu, akhirnya ya misah gitu, mikrofon GoPro sama mikrofon si ininya itu misah gitu. Jadi nantinya bakal nggak kedengeran. Cuman nggak tahu kalau misalkan si mikrofon untuk ke GoPro nya ini gue taruh samping speaker atau seperti apa, itu gue belum tahu ya gitu hasilnya seperti apa. Oke, lanjut di sini gue kita coba bahas sedikit soal intercom EJS K8 ini gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen ngidupin ya gampang aja, tinggal kita tekan selama 5 detik gitu kan. Nah ini udah bunyi sampai titit kayak gitulah. Sampai bunyi pokoknya ya, intinya sampai nyala lah gitu ya. Nah terus kalau misalkan kita pengen fairing ini tinggal kita tekan aja kayak gini itu, tinggal kita tekan sebagian sininya. Ini lagi fairing itu, lagi fairing, lagi nyari kalau misalkan kita pengen konekin intercom
IJSK 8 ini ke intercom lain atau yang beda merek atau segala macam, ini kita fairingnya seperti ini. Nah kalau misalkan udah ya, ini tinggal kita tekan lagi gitu kalau kembali ke awal. Nah ini volume tuh plus, jadi kita kalau misalkan ngedengerin musik tinggal kita tekan sekali gini, tet gitu kan, itu langsung ngecilin terus ini buat ngegedein volumenya. Nah terus kalau misalkan kita pengen matiin ya kayak gini aja, tinggal kita tekan sebagian sini gitu. Nah udah mati. Nah terus kalau misalkan ini ya, di buku panduannya itu untuk tombol sebelah sini itu untuk mute gitu. Gua nggak ngerti mute-nya kayak gimana, entah itu pas ketika kita lagi udah fairing nih, udah terkonek sama intercom yang lain, pas percakapan kita di mute atau kayak gimana nih. Jadi gue kurang ngerti, belum gua ini juga ya, karena gue belum coba konekin ke intercom lain. Jadi mute-nya itu dalam artian suara kita nggak kedengeran di mereka, atau maksudnya gimana sih, kalau ya suara kita tuh di mute gitu kan ininya. Jadi kayak gitu. Jadi udah kepasang semuanya, tinggal kita ini coba buat konekin ke intercom yang lain gitu. Dan niatnya nanti malam itu gue pengen konekin, udah janjian juga sama temen gue gitu. Gue juga pengen tahu nih bisa connect atau enggak gitu. Dan kebetulan temen gue yang beda merek gitu teman-teman. Jadi temen gue pakai Maxto M2, itu gue pengen tahu bisa connect atau enggak, bisa connect atau susah connect, atau bahkan nggak bisa sama sekali gitu kan. Jadi gitu, gue pengen tahu juga nih nantinya ya bakal apa sesuai harapan gue atau tidak gitu teman-teman. Kalau misalkan nggak sesuai sama harapan gue ya artinya ya udah salah beli aja gue. Gitu. Jadi ya oke, mungkin kayak gini aja untuk unboxing pertama, terus review tipis untuk intercom IJSK 8 ini gitu. Terus bagian pemasangannya gitu, walaupun bagian pemasangannya ya nggak gua record juga gitu. Jadi ya sorry banget kalau misalkan nggak record, karena ya agak susah aja, kecuali misalkan ada yang megangin untuk kameranya gitu teman-teman. Dan kayak gini aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan mohon maaf juga kalau misalkan gua ada banyak salah katanya atau nggak sesuai sama apa yang gua bilang gitu di sini gitu, atau reviewan gua, atau ya informasi gua kurang tepat atau seperti apa. Gua hanya karena ini produk baru gitu kan, atau baru gua beli, jadi gua belum paham banget soal barang ini gitu. Artinya maksudnya gue belum pernah pakai juga. Dan mohon maaf juga kalau misalkan informasi gue tuh kurang tepat. Gue hanya ngebaca dari buku panduan dari isi intercom ini gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu. Dan kayak gini aja yang baru bisa gue kasih. Nanti selanjutnya kita buatin video ketika gue udah pakai si intercom ini gitu teman-teman. Jadi kalau untuk musikan ini gue udah pernah udah coba tadi barusan gitu, dan menurut gue oke banget. Hanya kurangnya itu ya bassnya agak sedikit kurang aja gitu, kurang mantep dikit ya. Gitu. Jadi ayo, not bad lah ya pokoknya. Jadi tinggal kita coba untuk konekin ke intercom lain, gimana apa namanya hasilnya nanti gue ceritain di video selanjutnya gitu teman. Pokoknya terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe biar channelnya juga bisa lebih berkembang lagi gitu teman-teman. Dan jangan lupa support terus channel ini, dan like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih banyak. Gua pamit undur diri. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.